Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Safriyanti, dengan NIM 236500052. Pada video kali ini, saya akan mereview pertemuan ke-4 dengan judul Yurisdiksi dan Asas Berlaku Hukum Pidana Siber. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran, di mana di sini itu ada 4 poin. Yang pertama di sini adalah memahami konsep locus, delikti, dan tempus dan delikti dalam cybercrime. Poin kedua, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana siber. Yang poin ketiga ini mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Yang keempat ini mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Di slide ini tantangan yurisdiksi cybercrime. Di sini ada 4 juga poin. Yang pertama, borderless, yaitu tidak mengenal batas geografis. Berikutnya, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas. Poin ketiga, multi jurisdiksi, yaitu pelaku, korban, server di negara berbeda. Poin keempat ini di sini contoh hacker Indonesia serang server AS, korban di Eropa. Oke. Teori selanjutnya itu slide berikutnya itu membahas tentang teori locus delicti atau Van Hamel. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan. Yang kedua, tempat alat yang dipergunakan bekerja. Yang poin ketiga ini tentang tempat akibat langsung ditimbul. Keempat ini tentang akibat konstitutif diambil. Oke. Kita masuk di konsekuensi asas legalitas formil. Di sini ada 4 juga poin, di mana yang pertama perbuatan tidak tercantum dalam undang-undang sama dengan tidak bisa dipidana. Poin kedua ini larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Poin ketiga ini aturan pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Poin keempat ini dasar teori paksaan psikis atau verbage. Oke. Slide ini mengenai asas legalitas material, di mana di sini ada konteks Indonesia, yaitu mengakui hukum tidak tertulis. Nah, hukumnya itu, dasar hukumnya ada 2. Yang pertama pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT pada tahun 1991. Yang kedua pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini ada prinsip, yaitu hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Oke, kita masuk di rancangan KUHP baru. Di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Poin ketiga ini prinsip atau keseimbangan kepentingan individu vs masyarakat. Nah, di sini juga ada contoh
Pelanggaran adat setempat bisa dipidana walaupun tidak diatur undang-undang. Oke, slide berikutnya. Di sini 4 asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama, asas teritorial atau pasal 2 atau 3 KUHP. Berikutnya asas personal atau nasional aktif, pasal 5 atau 7 KUHP. Asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4, 7, dan 8 KUHP. Pasal keempat ini asas universal, pasal 4 ayat 2 dan 4 pasal 9 KUHP. Berikut yang ini membahas asas teritorial pasal 2 dan 3 KUHP. Nah, di sini ada prinsip yaitu hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia daratan, laut, 12 mil, udara di atasnya. Nah, di sini perluas pasal 3 kendaraan air dan pesawat udara Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 1976 tambah pesawat udara. Nah, pada slide ini asas personal atau nasional aktif pasal 7 atau 7 dan Pak. Lanjut. Asas personal atau nasional aktif pasal 5 dan 7 KUHP. Di sini ada prinsip hukum Indonesia mengikuti WNI kemanapun. Nah, pasal 5 ayat 1 angka 1 kejahatan tertentu ancam kepentingan negara. Pasal 5 ayat 1 angka 2 kejahatan umum diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan. Nah, pengecualian tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Nah, baik, langsung kita masuk saja di asas perlindungan nasional pasif pasal 4, 7, dan 8 KUHP. Sama halnya di sini ada prinsip yaitu lindungi kepentingan negara Indonesia dan berlaku untuk WNI dan orang asing. Kejahatan yang dilindungi ada 5. Yang pertama, keamanan negara dan martabat presiden. Kedua, merek atau materai pemerintah. Ketiga, pemalsuan surat hutang di Indonesia. Keempat, kejahatan jabatan. Kelima, kejahatan pelayaran. Sekarang masuk di asas universal. Sama halnya sebelumnya, di sini ada prinsip di mana demi kepentingan dunia atau internasional berlaku untuk siapapun dimanapun. Contohnya kejahatan. Di sini ada 2. Pertama, pemalsuan mata uang. Konvensi Jenewa pada tahun 1929. Kedua, pembajakan laut atau udara. Konvensi Tokyo 1963. Den Haag 1970 atau Montreal 1971. Oke. Pada slide ini kita akan membahas solusi penegakan hukum lintas negara. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, perjanjian bilateral atau regional
ASEAN Cybercrime Convention. 2. Kerjasama aparat Interpol ASEAN-Pol. Kedua, harmonisasi hukum model law UNCITRAL. Keempat, capacity building pelatihan bersama. Nah, selanjutnya di sini aktivitas role play persidangan. Di sini ada kasus yaitu Cording Internasional, peran hakim, jaksa, pengacara, saksi, ahli, isu, yurisdiksi dan asas yang berlaku. Output, putuskan sela tentang yurisdiksi. Oke, kita masuk di slide tentang kita masuk di rangkuman. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, locus dan tempus delikti sulit ditentukan di cybercrime. Kedua, Indonesia menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Kedua, ada pengecualian berdasarkan hukum internasional. Keempat, cybercrime membutuhkan kerjasama internasional. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.